Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita masih momentum daripada bulan Syawal. Atas nama pribadi kami mengucapkan minal a'idin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga segala dosa-dosa kita diampuni Allah dan perbuatan kebaikan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita melanjutkan pelajaran, ada sedikit informasi. Yang pertama, insya Allah kami nanti tanggal 22 April, yakni hari Senin depan, akan berangkat umrah membawa rombongan yang kesekian kalinya, dan insya Allah akan kembali nanti di tanggal 6 atau 7 Mei 6 atau 7 Mei. Kemudian istirahat sebulan, insya Allah di tanggal 8 Juni kami akan berangkat kembali untuk menunaikan ibadah haji bersama rombongan yang lain. Kemudian insya Allah nanti setelah pulang haji, istirahat mungkin sebulan atau 2 bulan, kita akan membuka layanan umrah kembali di bulan September. Dan insya Allah kita akan berangkat kembali membawa jamaah. Siapa tahu ada jamaah di sini yang kepingin berangkat umrah di musim umrah pertama setelah haji. Biasa harganya sama saja, 32 juta rupiah, kurang lebih 12 atau 13 hari. Nah, siapa tahu ada yang kepingin berangkat di bulan September, masih ada kurang lebih 5 bulan, dipersiapkan niatnya dulu yang kuat, kemudian dipersiapkan segala keperluan yang untuk berangkat umrah, termasuk paspor dan sebagainya. Jadi yang kepingin berangkat, insya Allah kami membantu para jemaah untuk menunaikan niat umrahnya. Kemudian selanjutnya pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar adalah pesantren yang resmi, yang memiliki izin resmi dari tingkat kabupaten, kemudian provinsi sampai ke pusat Jakarta. Tingkatan pesantren yang kami punya adalah dari tingkatan ula, usta ulia, SD, SMP, SMA. Banyak santri-santri kami yang sudah lulus dan ada yang kuliah di Samarinda, di Balikpapan, bahkan di Jawa. Insya Allah nanti setelah Idul Fitri ini, maksudnya setelah seminggu ini, nanti kami akan memberangkatkan santri kami, sama ya, di tanggal 22 April kami akan memberangkatkan santri kami ke Hadramaut Karim untuk sekolah dan studi kuliah di sana. Jadi berangkatnya insya Allah tanggal 22 barang kami dari Balikpapan menuju Jakarta, dan mereka akan berangkat dari Jakarta menuju Turki Mesir ke Yaman, itu insya Allah di tanggal 24 ya, di tanggal 24. Jadi tanggal 23 mereka akan masuk dulu karantina sehari, baru besoknya berangkat. Nah, oleh karena itu siapa tahu ada jamaah yang kepingin anaknya, keluarganya dan sebagainya ingin sekolah di pesantren kami dengan bercita-cita menjadi ulamaul amilin, menjadi hafizul Quran, maka kami menerima pendaftaran santri baru di tahun ini, dan kami terima dari umur 7 tahun dengan syarat adalah santrinya bisa mandiri, makan, minum, tidur serba sendiri. Kalau masih mengompol ditilang, jangan dikirim ke pesantren ya.
Kemudian juga insya Allah nanti setelah Idul Adha ada 3 atau 4 santri putri kami yang mendapatkan beasiswa untuk melakukan studi atau sekolah di kuliah salah satu universitas yang ada di Jakarta. Nah, oleh karena itu siapa tahu ada yang kepingin sekolah di pesantren kami, bercita-cita jadi ulama warasatul anbiya, maka insya Allah kami siap menerimanya. Baik para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam sholat Jumat ya. Lanjutkan. Sunnah Jumat. A. Mandi Jumat. Baik, kita telah membahas tentang syarat-syarat orang yang wajib salat Jumat, syarat-syarat sahnya Jumat, syarat-syarat sahnya khutbah, 2 khutbah Jumat. Kita banyak membahasnya. Kemudian kita akan bahas sekarang adalah tentang masalah sunanul Jum'ah, sunnah-sunnah yang mesti dikerjakan bagi orang yang kepingin melaksanakan salat Jumat. Apa saja sunnah-sunnahnya? Yang pertama tadi adalah mandi Jumat. Ada keterangannya? Disunahkan mandi Jumat bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat saja. Dan waktunya adalah dimulai dari timbul fajar hari Jumat dan keluar waktunya adalah sampai berpaling, dalam kurung tidak mau menghadiri sholat Jumat. Dan yang lebih afdalnya adalah menunda mandinya sampai dekat waktunya mau berangkat ke masjid. Baik. Habis? Masih. Bagi yang lupa mandi sunnah Jumat, bagi yang lupa mandi disunahkan untuk mengkodoknya. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Baik. Berhias dengan memakai pakaian yang paling bagus. Stop dulu. Itu nomor 2 atau nomor 1? Masih ya. Stop dulu. Baik, yang pertama adalah mandi Jumat. Hukumnya sunnah. Di kalangan pendapat mazhab yang lain hukumnya wajib. Ya, pendapat yang lain, mazhab yang lain itu mengatakan hukumnya wajib mandi Jumat. Tapi kita mazhab Syafi'i hukumnya sunnah saja. Nah, perhatian. Mandi sunnah Jumat ini disunahkan bagi orang yang kepingin menghadiri salat Jumat. Bagi orang yang kepingin menghadiri salat Jumat. Siapa itu? Itu laki-laki yang memenuhi syarat kewajiban melaksanakan salat Jumat. Maka orang-orang yang ingin salat Jumat, sunnah bagi mereka mandi Jumat. Tapi bagi mereka yang memiliki udzur syar'i, maka tidak disunahkan mandi Jumat karena mereka tidak melaksanakan Jumat. Seperti orang yang sakit, seperti orang yang musafir. Mereka ini udzur syar'i alias mereka tidak salat Jumat. Karena memang ada udzur yang dibolehkan bagi mereka untuk meninggalkan Jumat. Nah, karena mereka tidak salat Jumat, maka mereka tidak disunahkan untuk mandi Jumat. Begitu juga bagi perempuan-perempuan yang mereka itu tidak salat Jumat. Karena bagi mereka hukum asal bagi perempuan tidak wajib salat Jumat. Maka perempuan yang tidak salat Jumat tidak perlu mandi. Karena memang tidak salat Jumat. Nah, tapi kalau perempuan itu mau salat Jumat atau orang musafir tadi, saya rasanya nggak enak kalau nggak salat Jumat, lalu dia salat Jumat. Atau ada orang yang sakit, aduh saya paksakanlah mau salat Jumat juga. Nah, ketika keinginan itu timbul ingin salat Jumat, yakni dengan yakin mau salat Jumat, maka sebelum salat Jumat mereka disunahkan untuk mandi Jumat. Nah, kita di Balikpapan ini pada khususnya jarang perempuan salat Jumat ya di Balikpapan ini. Tapi kalau kita di Jawa, terutama di masjid-masjid Wali Songo itu ya,
itu banyak perempuan salat Jumat. Apalagi di Mekah dan Madinah, wah banyak banget perempuan salat Jumat. Ya, hampir rata-rata semuanya perempuan kalau di Mekah dan Madinah itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka salat Jumat. Maka bagi perempuan yang kepingin salat Jumat, maka sunnah dianjurkan untuk mandi juga. Nah, begitu ya. Kemudian mandi Jumat ini disunahkannya, yakni maksud waktu pelaksanaan mandi Jumat itu adalah dari masuk salat subuh. Dari masuk salat subuh. Jadi kalau salat subuh umpama masuknya jam 5 umpama, ya dari situ boleh sudah mandi Jumat. Sampai kapan? Ya sampai pelaksanaan salat Jumat, yakni pada saat dia kepingin ke masjid. Tapi kalau seandainya di pagi hari, Masya Allah, dia tidak ada masalah. Katanya nanti saya mau salat Jumat jam 11, mau berangkat ke masjid. Tiba-tiba umpama di jam 10 pagi dia ada udzur syar'i, sakit kah atau apalah. Padahal dari pagi tadi nggak ada masalah. Lalu jam 10 pagi tadi itu ada masalah, dia sakit lah atau apa dan sebagainya. Akhirnya dia tidak bisa melaksanakan salat Jumat, maka tidak dianjurkan bagi dia untuk mandi. Tapi kalau seandainya umpama pagi dia mandi, paginya dia mandi. Nah, aku niat mandi Jumat, pagi hari mandi dia. Dan memang dia niat ingin salat Jumat, tiba-tiba di jam 11 siang ada udzur syar'i, dia sakit dan sebagainya. Ya sudah, enggak apa-apa. Mandinya dapat pahala enggak? Iya, dapat pahala karena memang dia niat dari awal kepingin salat Jumat. Mudah dipaham kira-kira? Dan mandi Jumat ini yang paling afdal dilaksanakan adalah pada saat dia mendekati keberangkatan. Jadi kalau umpama ada orang yang kepingin menuju masjid jam 11 siang, maka mandinya ya jam-jam setengah 11 lah. Ya jam setengah 11. Atau yang jam berangkat setengah 12, ya jam 11 dia mandi. Mandi dia. Kenapa dia sunnah afdalnya mandinya di saat mau berangkat? Ya jawabannya supaya fresh. Dia punya badan fresh. Tapi kalau dia mandinya pagi hari, kemudian nanti siang dia tidak mandi lagi, apalagi dia bekerja ribet ya, penuh dengan tantangan, dia keringatan dan sebagainya, akhirnya apa yang terjadi? Dia punya badan keringatan lagi. Ya, kemudian bajunya juga tidak baik lagi alias kusut dan sebagainya. Nah, jadi tujuannya mandi tadi itu adalah supaya ketika dia salat dalam keadaan segar, karena kan berkumpul dengan manusia ini. Berkumpul dengan manusia. Kalau seandainya dia tidak mandi, bau badannya, orang pun di samping merasa terganggu dengan bau badannya dia. Nah, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib mandi tadi. Tapi kita mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnatun muakkadah. Begitu ya. Kemudian tadi kita katakan orang yang mandi Jumat ini disunahkan bagi orang yang kepingin salat Jumat saja. Beda dengan mandi hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha. Itu mandi hari raya disunahkan mandi itu bukan karena ingin salatnya, tapi karena ingin memuliakan harinya. Oleh karena itu kata ulama, mandi hari raya itu waktunya panjang, dari tengah malam jam 12 malam ya, anggap jam 12 malam itu di malam hari raya sudah boleh mandi. Sampai kapan berakhirnya? Sampai terbenam matahari. Yani di hari rayanya sampai sore harinya. Jadi kalau ada orang mandi di hari raya itu jam 1 malam, jam 2 malam, sudah hasil pahala sunnah. Atau sebelum sholat subuh dia mandi, sudah dapat pahala. Atau setelah sholat subuh sebelum berangkat dia dapat pahala sebelum berangkat sholat id. Atau dia nggak sempat mandi, setelah pulang sholat id dia mandi, nggak apa-apa. Atau nanti setelah zuhur mandi, nggak apa-apa. Kenapa? Karena mandi hari raya itu disunahkan mandi bukan karena ingin sholatnya, tapi karena ingin memuliakan hari rayanya tadi itu.
Nah, mudah dipaham kira-kira ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, karena ingin memuliakan hari rayanya tadi, maka siapapun dianjurkan mandi. Mau dia laki-laki, mau perempuan, mau orang tua, anak kecil, muda, bayi sekalipun, yang kepingin salat, yang tidak salat, yang haid, yang uzur syar'i, pokoknya semua kaum muslimin dianjurkan di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu untuk mandi. Nah, beda dengan yang kita baru bahas tadi tentang salat mandi Jumat tadi. Mudah dipaham kira-kira? Nah, jadi waktunya seperti itu mandi Jumat. Nah, bahkan kalau seandainya umpama ada orang tidak sempat mandi di hari Jumat itu, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, setelah pulang sholat Jumat baru dia bisa mandi, maka kata Imam Ibnu Hajar dianjurkan dia mengqadha mandinya. Jadi niatnya aku niat mengqadha mandi Jumat. Nah, itu pendapat Imam Ibnu Hajar. Kenapa beliau mengatakan demikian? Ya karena tadi sebagian dari mazhab yang lain mengatakan mandi Jumat itu hukumnya adalah wajib tadi. Baiklah ya, mandi Jumat. Nah, kemudian bagi seseorang yang tidak bisa mandi, mau dekat bepergian, umpama dia seorang pekerja ya, atau dia karyawan, mungkin di kantornya tidak ada tempat mandi atau apalah ya, maka sebelum dia berangkat kerja itu dia sudah niat mandi. Umpama dia berangkat kerja jam 7, nah ketika masuk subuh mandi sudah dia, aku niat mandi Jumat. Di pagi hari itu sudah niat mandi, sudah aman mandi. Kemudian dia berangkat kerja. Nah ketika nanti dia siang bisa mandi Jumat, mengulang mandi Jumat ya afdal. Tapi kalau tidak bisa ya mau bagaimana lagi? Ya, mau bagaimana lagi ya sudah tidak apa-apa. Bahkan sebagian ulama menganjurkan di pagi Jumat itu kalau bisa melakukan, mohon maaf nih ya, melakukan hubungan badan di pagi Jumat itu. Untuk apa? Supaya nanti mandi Jumatnya digabungkan dengan mandi junub. Mandi junubnya dengan mandi Jumatnya gabung. Supaya apa? Supaya pahalanya besar. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang ada kesempatan melakukan hubungan badan di pagi hari Jumat, ya silakan. Nanti mandinya double, yakni niat mandi junub, mandi janabah dan juga mandi sunat Jumat. Sebagian ulama mengatakan demikian. Kenapa demikian? Karena ada ulama yang kalau malam Jumat itu dia tidak melakukan hubungan. Karena malam Jumat itu mereka melakukan hubungan dengan Allah, bukan hubungan dengan istri. Jadi mereka melakukan ibadah di malam Jumat, baca maulid dan sebagainya, ya sholat tahajud dan sebagainya. Malam Jumat nih. Nah, karena malam tadi itu adalah hablum minallah, nah, ada kesempatan untuk melakukan, ya akhirnya mereka melakukan di pagi hari tadi setelah sholat subuh. Ala kulli hal. Mudah dipaham dulu ini ya. Baik, lanjut. Sunnah berhias dengan memakai pakaian yang paling bagus. Dan yang lebih afdol berwarna putih. Sunnah memakai gamis, bolang, selendang, dan yang jadi khotib itu lebih afdal lagi. Baik. Kemudian setelah kita mandi dianjurkan kita berhias dengan memakai pakaian yang paling baik menurut kita, bukan menurut orang. Orang zaman sekarang ini kan kalau pakai baju itu adalah menurut penilaian orang. Kalau orang menilai dia bagus, dia pakai, walaupun tersiksa dia pakai dengan pakaian itu. Bukan menurut pendapat orang, menurut pendapat kita. Kalau kita merasa itu paling baik, kita pakai. Nggak usah kita nurutin pendapat orang. Ya, apalagi di hari raya itu kan, terkadang pakaian itu apa yang tren dia pakai. Tahun ini apa yang lagi pakaian lagi tren? Apa namanya itu? Yang kayak mengkilat baju itu.
lagi tren ini. Kalau tahun lalu tuh warna apa namanya itu? Hijau apa namanya itu? Hijau sage atau apa bahari itu yang tahun lalu. Sekarang ini mengkilat lagi. Pas akhirnya apa? Ketemu dengan kembarannya malu. Ya, kan apalagi perempuan tuh dia nggak mau disaingin. Jadi kalau dia pakai baju warnanya itu aja, jangan ada yang nyaingin dia. Nah, itu perempuan itu. Akhirnya apa? Tersiksa dengan penilaian orang. Kalau ada orang nilai nggak bagus, marah dia, kecewa dia. Masa bodoh kita dengan penilaian orang yang kita merasa senang pakai kita baju itu. Ya, kalau kita merasa senang pakai. Ya, ala kulli hal seperti itu. Nah, cuman di hari Jumatnya disunahkan kita memakai pakaian yang putih. Pakai putih, kopiah putih, baju putih, sarung putih. Dan lebih afdalnya memakai gamis putih, ada jubah putih, selendang putih. Luarnya, dalamnya mah nggak usah. Artinya dalam itu mau warna hitam, kah kuning, kah coklat itu terserah. Tapi luarnya pakaian kita putih. Ini hari Jumat nih, seperti itu. Nah, terlebih-lebih yang jadi khatib pakaian putih. Jangan khatibnya ini ke hari Jumat memakai pakaian hitam, kopiah hitam, baju jasnya jas hitam, sarungnya sarung yang coklat kehitam-hitaman, mimbarnya warnanya hitam, orangnya hitam, pas mati lampu, wah gelap lalu. Gelap semuanya. Ini khotib nggak paham ini, ya nggak ngerti hukum ini, ya. Apalagi ya penceramanya ngantuk lagi khotibnya, aduh jamaahnya tambah mengantuk semuanya. Nah, jadi yang lebih dianjurkan itu khotib memakai baju gamis putih, jubah putih, semuanya serba putih, ya. Nah, itu kalau Jumat. Tapi kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ketika kita sholat itu, maka dianjurkan pakaian yang paling bagus menurut kita, tetapi dengan yang berwarna, dengan pakaian warna. Ya, mau merah silakan. Ini hari raya kemarin saya pakai ini. Warna merah, semuanya serba merah. Untung serbanya bukan merah juga. Ya, cincinnya warna merah, semuanya saya pakai ini merah cincinnya. Ya, selendangnya merah, semuanya merah. Ya, ala kulli hal. Nah, Nabi punya jubah warna merah. Nabi punya jubah warna merah. Nah, ini terbalik, hari raya pakai baju putih, hari Jumat pakai baju hitam. Opo, ini terbalik nih. Kemarin tuh saya jadi khawatir, kok banyak banget baju putih kata saya. Baju yang berwarna. Kenapa berwarna? Karena hari raya itu identik dengan kegembiraan, dengan gembira. Gembira itu biasanya adalah apa ya? Suasananya berwarna. Coba lihat orang ulang tahun itu, ulang tahun Balikpapan, ulang tahun pribadi, ulang tahun Indonesia, semuanya warna-warni. Menunjukkan apa itu? Menunjukkan gembira seperti itu. Udah dipaham kira-kira? Baiklah ya. Kemudian apa lagi? Memakai minyak harum hari Jumat nih ya, pakai minyak harum. Kalau ada perhiasan pakai cincin, pakai jam tangan, boleh. Ya, yang ganteng sholat itu jangan tidak ganteng. Yang rapi, yang cakep. Kalau kita menghadap pejabat istri kita pakai baju yang bagus, masa menghadap Allah Ta'ala kita dengan baju yang tidak bagus? Tidak etis namanya, tidak etik kalau seandainya memakai baju yang tidak baik. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. B. Membersihkan badan seperti mencukur bulu ari-ari dalam kurung kemaluan, mencabut bulu ketek, mencukur kumis, memotong kuku, baik, menghilangkan bau badan, sikat gigi dan lain-lainnya. Nah, di hari Jumat itu bukan hanya mandi, tapi dianjurkan untuk membersihkan badan kita. Motong kuku, kita pernah sudah ya bahas motong kuku, caranya sudah kita pernah bahas. Motong kuku itu sunahnya di hari Senin atau Kamis atau Jumat. Nah, Jumat ini para ulama ada beda pendapat. Ada yang mengatakan sebelum sholat Jumat, ada yang mengatakan motong kukunya setelah sholat
Jumat. Ada sebagian ulama motong kuku setelah Jumat. Saya pribadi terkadang motong kuku sebelum Jumat, terkadang setelah Jumat. Nah, kenapa ada ulama yang mengatakan kau motong kukunya setelah sholat Jumat? Kata mereka supaya kuku ini sebelum dipotong dia sholat Jumat lebih dahulu. Dia sholat Jumat lebih dahulu. Nah, setelah sholat Jumat baru dipotong. Coba bayangkan kalau motong kuku itu sebelum sholat Jumat, maka kuku yang dipotong ini nggak pernah sholat Jumat seumur umur. Ya, tidak pernah sholat sebelum Jumat, potong dulu. Akhirnya dia terpotong, nggak pernah sholat Jumat. Minggu depan lagi sebelum Jumat, motong kuku lagi. Akhirnya nggak pernah sholat Jumat dia. Paham kira-kira? Nah, jadi ada sebagian ulama memang mengatakan motong kuku itu setelah sholat Jumat. Nah, saya pribadi terkadang sebelum Jumat, terkadang sesudah Jumat. Dan terus terang saya tidak bisa motong kuku sekarang ini seminggu sekali. Kalau dulu bisa seminggu sekali. Saya motong kuku paling cepat itu 10 hari sekali. Terkadang setengah bulan baru motong kuku. Apalagi kuku kaki. Kalau kuku kaki bisa 3 minggu baru motong. Tapi kalau kuku tangan ini, nah ini kayak seminggu nih ya, sudah seminggu nih. Ini pendek masih nih. Masih pendek, jadi kalau dipotong agak susah. Nanti hari Senin baru saya motong. Ini motong kuku Jumat yang lalu. Jumat yang kemarin ini belum motong. Ya, nanti insya Allah Senin sebelum berangkat ke Mekah nanti baru motong kuku dulu di pagi harinya. Ya ala kulli hal ya, motong kuku itu sunnah Senin, Kamis dan Jumat. Jumatnya boleh 2 cara, sebelum sholat Jumat pagi hari atau setelah sholat Jumat. Ala kulli hal. Kemudian apa lagi? Sikat gigi, motong ari-ari, membersihkan kumis. Itu hari Jumat. Kalau bisa setiap hari Jumat rapi ya. Jangan bulu ari nggak pernah dipotong, apalagi sampai 40 hari. Ya, kalau ada tuh bulu-bulu yang disunahkan motong, bulu katiak, bulu ari-ari, kuku umpama. Ini tidak dipotong selama 40 hari, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi kalau bisa seminggu sekali, kalau tidak bisa ya tergantung hormon dalam tubuh, tergantung kecepatan tumbuh atau lebatnya ya bulu yang di tubuh kita. Kalau memang dia cepat tumbuhnya ya segera dipotong. Dan saya pribadi mohon maaf seminggu itu bisa 2 kali motong bulu ari-ari atau bulu katiak itu. Ya, bisa kadang hari Senin ya atau hari Kamis. Ya, nanti Jumatnya motong lagi. Ala kulli hal itu dianjurkan untuk membersihkan badan. Jangan nggak pernah dibersihkan badan tadi ya. Ala kulli hal. Kemudian sikat gigi ya, mandi itu pakai sabun, jangan mandi karena bersabun. Supaya apa? Supaya bersih kita punya daki-daki ini. Ada satu ustadz ya dari Papua. Dia kalau nggak salah mu'alaf nih. Dia mu'alaf, ustadz siapa namanya yang banyak dia mengislamkan orang. Ada yang tahu ustadz apa? Ya pokoknya siapalah gitu ya. Ya, orang Papua nih. Nah, waktu itu dia berdakwah di pedalaman. Dia berdakwah di pedalaman Papua nih. Ketemulah dengan kepala suku. Nah, dia ajak berdakwah, akhirnya masuk Islam. Nah, ketika setelah masuk Islam, ya, disuruh mandi. Orang-orang ini kepala suku apa semuanya mandi. Dia bawa sabun ini berbok-bok. Ya, sabun batang ini bukan lagi sebiji 2 biji, pakai ini kerdus-kerdusan dia bawa. Karena kan suku sana kan banyak tuh suku-suku di sana. Akhirnya disuruh mandi. Ya, bawa sampo. Mandilah mereka di sungai ini. Wah, mandi pakai sabun. Setelah itu mereka bersih. Apa dia bilang? Katanya saya belum pernah kena sabun. Ini orang Papua nih dengan bahasa dia nih ya. Belum tahu sabun itu apa katanya. Nggak tahu sabun, nggak tahu sampo. Setelah dibawa itu apa rasanya katanya? Enak katanya, segar badan. Nah, ketertarikan seperti itu dengan kebersihan di dalam Islam. Orang-orang ini masuk Islam akhirnya senang. Diajarkan bagaimana cara mandi Jumat, mandi hari raya, mandi junub. Banyak sekali. Bahkan di dalam kita fikih itu kan ada bab khusus masalah mandi. Banyak mandi itu. Untuk apa? Untuk menjaga kebersihan kita sebagai orang Islam.
Nah mandi itu katanya sabun itu dia saking senangnya pakai sabun dia berkali-kali pakai sabun. Sudah bersih, mandi lagi pakai sabun. Subhanallah, setelah bersih baru mengucap 2 kalimat syahadat semuanya. Masya Allah, subhanallah. Itu ya, ala kulli hal. Baik, lanjut. C. Memakai minyak harum bagi laki-laki. Minyak harum bagi laki-laki. Kalau perempuan jangan pakai minyak harum. Itu kadang perempuan kalau mau keluar pakai minyak harum. Minyak harum tuh kalau dia pakai kayak mau dia mandi, semprot sana, semprot sini, disemprot semuanya. Perempuan keluar pakai minyak harum, kemudian tercium harumnya itu sama laki-laki yang bukan mahram, ini kata ulama haram. Bahkan dalam hadis itu dikatakan, kata Nabi, siapa perempuan yang memakai minyak harum keluar lalu tercium baunya tadi oleh laki-laki yang bukan mahram, maka perempuan ini zaniah. Dikatakan oleh Nabi dia penzina. Bukan berzina langsung, artinya dia termasuk orang yang melakukan mendekati perbuatan zina. Kenapa? Karena menjadikan laki-laki itu pikirannya error. Harumnya katanya. Ini badannya aja harum, bagaimana dalamnya kata. Nah, itu kan laki-laki kan error tuh otaknya dia. Lewat begitu, harumnya. Kan kita ini kan begitu. Makanya haram bagi perempuan berminyak harum keluar rumah. Kalau mau pakai minyak harum itu di rumah depan suaminya ya, atau sesama perempuan atau depan mahramnya nggak apa-apa. Ini tidak. Kalau di rumah ya Allah pakai daster yang bolong-bolong, bau wakaring lah apa begitu. Nggak bersikat gigi lah. Habis makan jengkol mah apa, nggak bersikat gigi, gurunya tengah ngorok lagi. Tapi kalau keluar ya Allah, bajunya minyak harumnya tahambur semuanya. Haram hukumnya perempuan seperti ini. Tapi perempuan itu ya begitulah sifatnya. Ya. Tapi bagi laki-laki sunnah pakai minyak harum dalam kondisi apapun, kemanapun, mau di rumah, mau di luar, mau kemanapun, sunnah pakai minyak harum. Cuman satu, laki-laki tidak boleh pakai minyak harum. Kapan itu? Ketika dia niat ihram. Kalau sudah pakai kain ihram niat, tidak boleh pakai minyak harum. Ya, orang berumrah atau berhaji, maka niat pakai ihram, niat ihram dia, tidak boleh pakai minyak harum. Kapan boleh dia pakai minyak harum? Nanti setelah tahallul, potong rambut, baru dia boleh pakai minyak harum. Mudah dipahami kira-kira? Nah ini harus dipahami laki-laki ya. Dan pakai minyak harum itu tidak di badan, tidak tidak dipakai. Ini kan kadang enggak perlu dipakai, enggak perlu. Ya, kalau sebagian guru-guru itu menyarankan ya di telapak tangan saja. Nah, telapak tangan. Kalau orang yang mengerti di telapak tangan taruh di sini belakang sini. Sini. Kalau perempuan kan biasa kena. Coba perempuan yang ngerti. Cek. Nah. Taruh sini baru di telinganya. Ini kalau di sini pakai minyak harum tangan. Kenapa di tangan? Karena kita nanti salaman. Apalagi guru-guru orang mencium tangan dia ya salaman kan. Pakai minyak harum. Nah, ini habis makan iwak karing ya, salaman bawa iwak karing tangan guru. Nah, oleh karenanya kalau ngasih minyak harum ya, ngasih hadiah nih ke guru-guru minyak harum, jangan murahan. Yang bagus, yang harum, yang mewah. Kenapa? Karena kalau kita ngasih minyak harum dengan guru, yang para habaib ya, para ulama ngasih minyak harum dipakai sama guru tadi nih. Di tangan tadi, lalu ada orang salaman, dia cium tangan gurunya tadi, harum minyak harumnya, ini orang dapat pahala. Yang ngasih minyak harum itu pahala dari dapat gurunya, pahala orang yang mencium tangan gurunya, dia merasa senang, oh harum tangan guru ya. Nah, jadi yang bagus. Saya pernah dulu waktu ada acara di Grogot, diundang sama wakil bupati Grogot waktu itu. Saya tidur di hotel, disediakan hotel. Nah kemudian ada salah satu orang kenal saya, ya, datang ke saya, ngasih hadiah minyak harum. Cerita-cerita senangan ngasih hadiah minyak harum. Ya saya terima, karena nggak boleh ya kalau kita dikasih minyak harum itu nggak boleh nolak. Hukumnya makruh, ya. Susu, bantal, sama apa namanya minyak harum, kalau kita dikasih makruh hukumnya nolak.
Jadi kalau ada orang ngasih minyak harum dia terima. Dan terimanya jadi nih kalau bisa, nah diginikan. Kalau ngasih, nah kita menghargai dia tuh dengan 2 telapak tangan nih kasihkan. Kalau dia ngasih tangan 2 tangan, nah pakai. Ya, pakai betul-betul. Jangan cuma cit. Ya, apalagi Anda mau. Nah, makruh menolak minyak harum itu. Jadi waktu itu saya dikasih minyak harum, saya nggak tahu minyak harum itu minyak harum apa. Ya, saya terima, lalu saya mau berangkat ke tempat acara rumahnya wakil bupati. Saya pakai minyak harum itu. Pakai minyak harum, kirain bagus kan pakai minyak harum, banyak begitu. Sekalinya ya Allah, minyak harum murahan ini, bawa hapak. Ya pokoknya nggak bagus lah minyak harumnya. Mau sudah palit-palit di badannya gimana ini, sudah acaranya sudah mau waktunya. Akhirnya datang jemputan mobil, saya di dalam mobil malu, rasa malu dia kan, dengan supir baunya kurang set. Sampai di rumahnya wakil bupati, saya bilang maaf ini Pak, saya dikasih minyak harum ini, minyak harum murah jadi baunya nggak enak. Apa dia bilang? Pian itu kenapa dikasih minyak harum murahan itu? Nina, ulun bari nang larang jarinya. Jadi gara-gara dikasih minyak harum yang murah, ternyata dapat minyak harum yang mahal. Cuma nggak pakai minyak harum yang murah, nggak dapat yang mahal. Ala kulli hal. Ya, sunnah minyak harum. Nabi kita tuh selalu pakai minyak harum. Ya, walaupun Nabi kita tidak berminyak harum, sudah badannya harum. Apalagi Nabi pakai minyak harum, lebih harum lagi. Berapa menit lagi? 3 menit ya. Nah, ala kulli hal seperti itu, laki-laki minyak harum dan jangan ke pakaian, takup di tangan. Nah, sini telinga. Jadi menyebar ke seluruh tubuh. Nah, jadi jangan dipakai. Kenapa jangan dipakai? Kalau dipakaian itu nanti mungkin kita jalan keringatan, akhirnya bercampurlah minyak harum dengan keringat. Jadi bau hapak. Kalau saya pulang itu dari pakai motor atau apa, itu orang pulang kerja, kadang perempuan itu minyak harum parfum itu sudah campur keringatnya dia ya, campur parfum baunya, aduh, ndak karona gini dia minyak harum apa ini sudah. Ya, campur dengan keringat, ndak laki bapak-bapaknya begitu juga, perempuannya begitu juga, campur dengan keringat ya enak. Nah, jadi jangan di badan, jangan di pakaian, tapi cukup di telapak tangan saja. Ala kulli hal seperti itu ya. Baik, cukup dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Jadi untuk ke depan mungkin minta maaf kami tidak bisa mengisi pengajian. Insyaallah tanggal 22 April hari Senin depan kami berangkat. Tanggal 6 atau tanggal 7 kami baru sampai di Balikpapan ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.